Saya senang jadi orang Islam. Kenapa? Semua masjid boleh masuk. Nggak ada masjid Padang, masjid Jawa, masjid Sumatera, masjid Aceh. Bebas. Semua umat Islam boleh beribadah di masjid manapun. Begitu masuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Azan di mana ini? Oh, di sana, masjid di sebelah pagar, di sebelah kantor bupati, di sebelah kantor lurah, di sebelah kantor camat. Azan di mana ini? Oh, di gunung. NU Muhammadiyah, labelnya hanya di hati. Begitu masuk berjamaah, imam mengatakan rapat dan luruskan shaf. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati sholat ibadah kita. Semua jadi satu, nggak ketahuan pakai jenggot, nggak pakai jenggot, celana cingkrak, celana panjang, yang pakai jodon silakan. Gabung semua satu masjid, beribadah. Sholat subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Total sehari semalam 17 rakaat. Kalau di Kristen nggak boleh begitu. Katolik ibadahnya sendiri, Protestan nggak boleh ke Katolik, Katolik tidak boleh ke Protestan, Protestan tidak boleh ke Pantekosta, Pantekosta tidak boleh ke Betel, Betel tidak boleh ke Gergaji, Gergaji tidak boleh ke Palu. Coba tanya orang Kristen kalau boleh. Nggak boleh, karena tata cara ibadahnya, kitabnya pun beda. Sesama Kristen kitabnya beda. Kami sebagai orang yang berpengalaman, waktu saya pendeta dulu, saya berdiri di mimbar gereja dan saya pidato, dengarlah firman Tuhan. Berpuluh-puluh tahun saya berpikir ini bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman, palsu semua ini dokumennya. Ada angkanya tapi tidak ada ayatnya. Saya katakan nabinya tidak sempat menulis, lagi malaria tropika. Ini ada angkanya tapi tidak ada ayatnya. Firman Tuhan bagaimana? Firman saya dan teman-teman yang bikin ini. Ibu bapak juga sudah salah selama ini menyebutnya Injil. Injil adalah firman yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Qul amana billahi wa ma unsila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya dalam Al-Baqarah Allah jelaskan, qul amanu billah, kami beriman. Katakan qul amanu billah, katakan kami beriman kepada Allah. Amantu billah wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq, wa Yakub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan 12 keturunan Yakub bangsa biadab, Bani Israel, wal Yakub wal asbati wa ma utiya Musa, dan apa yang Allah turunkan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa Injil. Makanya ada rukun iman yang ketiga dan keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab-kitab para Nabi dan Rasul. Jadi kalau ibu bapak mau cari Injil yang asli, itulah Al-Quran. Isa adalah Nabi kita umat Islam, Yesus adalah Tuhan Kristen. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Lakum dinukum waliyadin. Isa tidak bisa divisualisasikan. Ibu bapak saudaraku, pernah hadir maulud Nabi? Pernah hadir maulud Nabi? Adakah Nabi Muhammad fotonya dibikin begini? Adakah fotonya dibuat begini seperti Habib dan saya? Seperti panitia? Ada atau tidak? Nggak pernah ada Nabi Muhammad dalam bentuk gambar, lukisan maupun foto. Mengapa? Karena Nabi Muhammad hidup di zaman yang belum ada foto. Lalu bagaimana mungkin Nabi Isa yang 576 tahun sebelum Nabi Muhammad ada fotonya? Kacau di kafir ini.
Pula dari mana jadi Tuhan? Ini bukan menyinggung orang Kristen, mengatakan orang Kristen kembalilah masuk Islam, menyerah sajalah kalian, sunat. Di sini ajaran Nabi Isa di Islam. Ibu bapak jangan berkata bahwa Nabi Muhammad bawa Islam. Argumentasi dari mana itu? Tidak teologis. Nabi Muhammad bukan membawa Islam, Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Pada hari ini, wahai Muhammad, kata Allah, kami sempurnakan Islam menjadi agamamu. Jadi Nabi Muhammad bukan bawa Islam, karena konsep syariat, konsep syariat Islam sudah dilakukan oleh Nabi Isa dan nabi-nabi sebelum Al-Masih. Saya kasih contoh dalam surat 19 Al-Quran ayat 30 sampai 31. Isa berkata, qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Isa berkata, saya ini hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina wa kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, menunaikan zakat, madum tuhaya. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, kalau kurang yakin sama saya, pulang di rumah, buka Al-Quran, baca surat 19. Judul surat itu adalah ibunya Al-Masih, ibunya Isa Al-Masih, namanya Maryam. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Baca baik-baik di rumah itu. Isa berkata, saya hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Kemana aku pergi, Allah memerintahkanku awsani bi sholati, mendirikan salat, menunaikan zakat, madumtu hayat, sepanjang hidupku. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, kalau Isa membayar zakat dan melakukan salat, dia agamanya Kristen atau Islam? Dia agamanya kafir atau mukmin? Pribadi Isa kafir atau mukmin? Nah, kenapa antum selama ini menghubungkan Isa dengan Kristen? Saya sudah bilang yang datang ini bukan mualaf. Antum semua ini yang mualaf ternyata. Jadi jangan pandang enteng ya, jangan menganggap kita dari kafir begini nggak mengerti. Kita lebih mengerti daripada bapak ibu. Jadi jangan khawatir keislaman kami. Insya Allah, saya orang Sulawesi, berulang-ulang saya katakan, saya orang Sulawesi, tapi saya hidup dengan prinsip orang Melayu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Allahu Akbar. Nggak pernah saya bergantung kepada makhluk. Saudara-saudara saya, Front Pembela Islam di sini tadi malam jam 9 saya tiba. Mana Ustaz? Dengan siapa? Dengan saya dan istri anak. Kalian mau tanya-tanya kayak belum tahu saja. Dari dulu saya cuma dengan anak istri. Orang bertanya, Ustaz nggak takut dilempar batu sama orang kafir? Di atas peri saja saya ngomong ada kafir di samping. Kafirnya pakai kalung salib besar, badannya dari ujung jari sampai belakang sini penuh tato. Saya sambil telepon, saya bilang kafir itu masuk neraka, ada dia di situ, mampus kau. Saya di atas peri, panitia dari Medan telepon, sudah di mana Ustaz? Saya di atas peri kawan. Kapan tiba di Medan? 5 hari 5 malam. Lewat feri, kapal feri. Sementara saya ngobrol tidak tahu di samping railing kapal itu ada sekapir lagi main-main handphone. Pakai baju you can see. Baju singlet yang satu tali itu, mulai dari jari sampai tulang belakang sini penuh tato. Saya bilang pokoknya di luar, karena saya sudah nggak sadar ada dia di bawah. Saya bilang dia kan menghadap punggung, jadi saya nggak tahu. Begitu dia menghadap depan begini, ternyata